Keadilan harus ditegakkan bagi semua. Ancaman digital terus menghatas tanah, menghantui kami. Negarakan perlindungan. Hentikan impunitas bagi pembela HAM. Nah, di berbagai daerah pula, aktivis perempuan ini tuh menjadi bagian penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, mereka itu mendampingi korban kekerasan, ada juga yang memperjuangkan hak perempuan dan anak, membela hak pekerja, menjaga lingkungan hidup, hingga mengadvokasi kelompok rentan yang sering terpinggirkan. Tapi yang padanya, keberanian mereka itu seringkali berhadapan dengan berbagai ancaman. Tidak sedikit aktivis perempuan yang mengalami pelecehan verbal ataupun serangan di media sosial, intimidasi ataupun kriminalisasi, bahkan sampai kekerasan fisik. Jadi berbeda ya tentunya dengan aktivis laki-laki. Jadi mereka perempuan itu sering menghadapi serangan yang tidak hanya menyasar aktivitas mereka tentunya, tetapi itu juga identitas gender loh. Jadi mereka dapat menjadi korban penghinaan seksual ataupun perundungan berbasis gender hingga ancaman terhadap keluarga dan kehidupan pribadinya. Nah, ini kita simak videonya. Perempuan pembela HAM itu punya layer berikutnya lagi, penyerangan terhadap identitasnya, ancaman terhadap keluarga, dan juga doxing yang menyerang identitasnya sebagai perempuan. Orang yang ngebully bisa aja sekarang ngomong, besok dia lupa. Sementara yang orang-orang yang mendapatkan harassment itu belum tentu. Jadi impunitas itu adalah keadaan ketika pelaku ataupun pelanggar hukum atau pelanggaran hak asasi manusia itu tidak mendapatkan proses hukum yang adil gitu. Dengan kata lainnya itu si pelaku terbebas dari hukuman meskipun telah melakukan tindakan yang merugikan ataupun melanggar hak orang lain seperti itu. Jadi secara sederhana, impunitas adalah keadaan ketika pelaku pelanggaran hukum ataupun pelanggaran hak asasi manusia ini terbebas dari proses hukum dan hukumannya yang seharusnya itu diterima. Seperti itu. Kita akan membahas terkait keadilan itu terhambat oleh impunitas gitu. Jadi masalah menjadi semakin kompleks tentunya ketika laporan yang diajukan korban tidak dilanjuti secara serius. Jadi penyelidikan itu tentunya yang lambat, mana kurangnya perlindungan terhadap korban dan lemahnya penegakan hukum. Jadi seringkali itu membuat semua kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis perempuan tentunya itu tuh tidak terselesaikan, sehingga akibatnya itu korban merasa kehilangan harapan terhadap sistem hukum. Mereka itu tidak hanya mengalami luka akibat kekerasan ya tentunya teman-teman, tetapi juga harus menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh keadilan. Perempuanlah yang harus maju untuk berani, perempuanlah tadi yang harus menciptakan ruangnya sendiri, bukan siapapun, tapi kitalah yang terancam dengan segala macam intimidasi, stigmatisasi. Kita hidup di negara demokrasi yang kita harus ambil ruangnya untuk bisa menyuarakan ini bersama. Selanjutnya juga kita juga akan membahas terkait dampak impunitas. Jadi dampak impunitas tidak hanya terdampak pada korban secara individu ya, dampaknya itu juga dirasakan oleh masyarakat luas tentunya. Yang mana ketika aktivis perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai ataupun adil, ruang demokrasinya menjadi semakin sempit seperti itu, dan banyak orang menjadi takut untuk menyampaikan kritik, memperjuangkan hak-haknya atau bahkan terlibat dalam kegiatan sosial. Karena mengapa? Jadi aktivis itu khawatir akan mengalami ancaman yang sama. Padahal kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai ataupun hak untuk membela hak asasi manusia itu merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Jadi teman-teman, dari berbagai permasalahan itu tentang impunitas, jadi caranya untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan impunitas itu adanya komitmen bersama. Jadi negara itu harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kasus kekerasan terhadap aktivis perempuan itu diusut secara transparan ataupun adil. Selain itu pula, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia tentu harus diperkuat agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut. Jadi dukungan masyarakat, media, organisasi sipil, dan lembaga hak asasi manusia juga sangat penting untuk memastikan suara korban itu tetap didengar. Jadi ketika pelaku dimintai pertanggungjawaban dan korban memperoleh keadilan, maka kepercayaan terhadap hukum itu dapat dipulihkan.
Jadi inilah langkah penting untuk membangun masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Untuk dari saya juga bahwa keadilan itu tidak boleh berhenti pada suara korban saja ya. Keadilan itu tentu harus hadir melalui tindakan nyata dan pertanggungjawaban hukum agar semua itu mendapatkan keadilan yang sama. Kita tidak bisa membiarkan kekerasan ini terus berlanjut. Bersama-sama, kita suarakan kebenaran. Hentikan impunitas yang menghalangi keadilan. Bersama, kita bela hak aktif perempuan. Bersuara sekarang juga. Hentikan impunitas yang menghalangi keadilan. Bersama, kita bela hak aktivis perempuan. Bersuara sekarang juga.